Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan temanku semua, selamat jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan temanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu baik dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan temanku semua, dalam kesempatan kali ini kami menyajikan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi sukses menuju pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Rembang. Sedangkan yang diundang adalah orang tua wali murid kelas 12 bertempat di Aula Gedung SMA Negeri Rembang, Kabupaten Purbalingga, tanggal 22 Januari 2025. Bapak, Ibu, dan temanku semua, video kali ini menyajikan sosialisasi dari guru BK, yaitu Ibu Esti, tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, dan juga sosialisasi tentang seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Lebih jelasnya, mari ikuti saja video ini dari awal sampai akhir dan tolong jangan di-skip agar kita itu memahami secara utuh. Dan tentunya kami berharap agar Bapak, Ibu, dan temanku semua berkenan untuk segera subscribe. Dilanjutkan like, comment, and share. Selamat mengikuti kegiatan ini. UTBK. Putra-putri panjenengan masih punya kesempatan daftar karena punya akun. Tapi kalau tidak punya akun, mohon maaf, tidak bisa mengikuti UTBK. Kemudian untuk pembuatan akun akun SNPNB itu sudah dimulai dari tanggal 13 Januari kemarin sampai nanti tanggal 18 Februari ini untuk SNBP. Nah, untuk yang SNBT itu masih ada kesempatan sampai 27 Maret. Kenapa kok sampai 27 Maret? Karena SNBT ini selain untuk siswa kelas 12 juga diperuntukkan untuk lulusan tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Itu masih diberikan kesempatan mengikuti SNBT UTBK. Kemudian kalau saat ini proses yang sedang berlangsung untuk SNBP adalah pengisian PDSS. Alhamdulillah sudah sampai pada tahapan upload nilai. Nanti anak-anak yang masuk daftar eligible diminta untuk cross check nilai. Karena kalau sudah difinalisasi tidak bisa memperbaiki nilai jika ada kesalahan input. Untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ferry, kuotanya ada 40%. Dan ini untuk persyaratannya, tadi insya Allah semuanya sudah terpenuhi ya. Siswa kelas 12, ya SNBP hanya untuk siswa kelas 12 saja yang eligible, memiliki NISN, memiliki nilai rapor yang sudah dimasukkan dalam PDSS, memiliki prestasi akademik, ini jika ada, jika tidak ada nggak masalah. Kemudian memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing akademik. Jadi misal ada putra-putri pun mengambil pendidikan olahraga, pendidikan seni suara, atau mungkin desain komunikasi visual, nah itu memerlukan portofolio. Dan ini nilainya itu kurang lebih 50-60% nilai dari portofolio. Jadi beberapa jurusan minta adanya portofolio. Nah, ini jurusan-jurusan yang memerlukan portofolio ada olahraga, seni rupa, desain, kriya, seni tari, seni musik, seni kerawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film, televisi, seni pedalangan, dan sendera asik. Nah, untuk SNBP Bapak Ibu, putra-putri ini pun punya kesempatan memilih 2 jurusan. Jika memilih 2 perguruan tinggi, maka salah satu perguruan tinggi harus berada di Jawa Tengah karena satu provinsi dengan SMA Rembang. Namun jikalau anak hanya ingin memilih satu prodi, program studi saja, bebas. Anak tersebut boleh memilih di seluruh wilayah Indonesia Raya. Seperti itu. Kemudian hal yang harus diingat Bapak Ibu, ketika anak sudah dinyatakan diterima atau lolos di universitas melalui jalur SNBP,
anak sudah tidak bisa mendaftar UTBK maupun seleksi mandiri tahun ini dan tahun yang akan datang. Maka sangat kami wanti-wanti kepada peserta didik yang masuk eligible untuk memikirkan betul-betul program studi yang dipilih. Karena ketika dia sudah lolos, sudah dinyatakan diterima, anak tersebut sudah terkunci di SNBP. Misalnya kalau anak tidak mendaftar ulang, anak konsekuensi tidak bisa daftar UTBK, dan itu berimbas ke sekolah juga, akan mempengaruhi indeks atau nilai dari sekolah SMA Rembang. Jadi rekam jejak sekolah itu akan dicatat oleh panitia. Oh, dia diterima tapi nggak didaftar ulang, itu pengaruh. Bisa kena blacklist, bisa kena pengurangan kuota, itu tergantung dari panitia. Seperti itu. Jadi mohon anak-anak yang nantinya daftar SNBP betul-betul sudah mantap dengan pilihan program studinya. Kemudian untuk yang SNBP, prioritas urutan pilihan itu menunjukkan prioritas. Jadi ketika anak memiliki dua pilihan, maka nilainya dia akan diadu dengan anak-anak lain yang memilih jurusan tersebut, se-Indonesia Raya tentunya. Jika dia tidak terjaring di pilihan pertama, baru diikutkan di pilihan yang kedua. Jadi urutan pemilihan menunjukkan prioritas. Jadi kalau misalnya senangnya itu di jurusan X, maka taruhlah jurusan X itu di pilihan pertama, jangan di pilihan yang kedua. Khawatirnya nanti pilihan kedua malah keterima ketika dia ditaruh di pilihan yang pertama. Kemudian untuk tahapan, prinsip dan tahapan seleksi SNBP ini berdasarkan prinsip, yaitu mendapatkan mahasiswa yang berkualitas secara akademik, menggunakan nilai rapot dan prestasi tambahan, kemudian menghitung rekam jejak kinerja sekolah. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Jika ada anak kok diterima SNBP tidak daftar ulang, itu pengaruh banget kepada rekam jejak, kemudian nilai ANBK, kemudian siswa yang diterima tahun lalu dan siswa yang registrasi, yang melakukan registrasi. Kemudian memperhitungkan lintas jurusan, karena sekarang ini wonten MIPA atau IPS adanya mapel pendukung. Kami sarankan untuk yang memilih atau mendaftar SNBP untuk memilih program studi yang dia ada mapel pendukungnya. Sebagai contoh, ada anak kepingin ambil kedokteran, tapi dia tidak punya nilai biologi. Ya ampun, dia tidak masuk dalam, nanti penilainya itu lewat mana nilainya? Kan betul sakit. Jadi disesuaikan dengan mapel pendukung. Mapel pendukung ini tidak melulu dengan mapel peminatan, tapi semua mata pelajaran yang ada di raport anak tersebut. Kemudian menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi mungkin ada perguruan tinggi yang mensyaratkan A, namun ternyata syarat itu tidak diberlakukan di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi ada syarat, mungkin masing-masing perguruan tinggi berbeda. Seleksi dilakukan dengan tahapan siswa mendaftar berdasarkan urutan pilihan program studi. Kemudian jika siswa tidak lulus pada pilihan program studi pertama, maka diikutkan pada seleksi pilihan kedua. Berikut tahapan untuk pendaftaran, ya. Saat ini anak-anak sudah pada posisi pembuatan akun SNPNB. Ya. Kemudian nanti pada tanggal 4 Februari anak-anak SNBP atau yang masuk dalam eligible bisa melakukan pendaftaran SNBP. Kemudian pengumuman nanti di bulan Maret, kalau tidak salah 18 Maret, pengumuman. Kemudian daftar ulang sesuai dengan jadwal dari masing-masing perguruan tinggi.
Untuk niki jadwal, nah mohon Bapak Ibu wali murid juga mengingatkan putra putri ini pun, untuk membuat akun, karena kita wanti-wanti banget. Jangan sampai ada anak yang berubah pikiran tapi nggak punya akun. Pengumuman hasil SNBP 18 Maret. Kemudian saya lanjut untuk yang SNBT UTBK atau seleksi berdasarkan tes. Kalau di Universitas Kementerian Agama disebutnya UMPT KIN. Kalau SNBT UTBK ini yang bisa mendaftar adalah lulusan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Jadi mungkin ada lulusan sebelumnya itu berhenti setahun. Nah, saat ini dia bisa ngikut SNBT UTBK. Untuk biaya ini siswa ada yang membayar, ada yang tidak. Nah, yang tidak membayar adalah mereka yang mendaftar KIPK. Kalau yang non KIPK untuk biaya pendaftaran UTBK itu dia harus mengeluarkan uang sendiri. Kemudian ketentuan umum seleksi SNBT berdasarkan hasil UTBK 2025. Jadi misal ada anak lulusan tahun lalu untuk UTBK tahun lalu, nah itu sudah tidak bisa digunakan tahun ini. Jadi dia harus daftar lagi. Kemudian peserta SNBT hanya boleh mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada 2 gelombang UTBK, tahun ini hanya ada 1 gelombang UTBK. Untuk hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Nah, sedikit informasi untuk mungkin putra-putri ini pun ada yang daftar sekolah kedinasan. Ada beberapa sekolah kedinasan itu mensyaratkan nilai UTBK. Jadi misalnya ada anak nggak ikut UTBK, dia inginnya ke sekolah kedinasan. Nah itu ada beberapa sekolah kedinasan mensyaratkan ikut UTBK. Contohnya adalah PKN STAN, harus punya nilai UTBK. Betul, harus ikut UTBK. Kemudian biaya UTBK Rp200.000 dibayarkan siswa ke bank-bank yang sudah ditunjuk oleh panitia. Nah, untuk ketentuan umum SNBT tadi yang nomor 1 sama dengan penjelasan sebelumnya. SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK ditambah portofolio bagi yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Kemudian, nah ini yang perlu kita ingat, Bapak Ibu juga ingat, siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP berarti nilai rapor tahun 2025, SNBP tahun 2024, dan SNBP tahun 2023 sudah tidak dapat mengikuti UTBK tahun 2025. Makanya 2 tahun sebelumnya. Makanya tadi kita wanti-wanti yang anak-anak siswa eligible daftar SNBP, benar-benar pilihan prodinya sudah mantap. Karena anak sudah tidak bisa daftar UTBK tahun ini dan 2 tahun yang akan datang. Peserta didik dapat kesempatan mengikuti UTBK itu kan 3 kali saat dia lulus dan 2 tahun berikutnya. Ini untuk persyaratan, anak-anak sudah diinformasikan. Ini nanti Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan perkembangan di rumah seperti apa. Untuk pelaksanaan UTBK ini dimulai tanggal 23 April sampai dengan tanggal 3 Mei. Jadi ada 1 gelombang saja. Nah, ada kesempatan berbeda pada UTBK. Kalau SNBP anak hanya memilih 2 program studi, maka pada UTBK anak memiliki kesempatan sampai 4 pilihan, lebih luas, lebih banyak pilihan.
maksimal 4 pilihan. Jika anak memilih 3 pilihan atau 4 pilihan, maka ini kombinasinya. Ketika memilih 3 pilihan, maka 2 program studi boleh sarjana, boleh diploma salah satunya, kemudian bisa memilih mungkin diploma 3 atau yang S1. Jadi ada kombinasi, okay? Misalnya memilih 2 sarjana, maka 1 pilihan lainnya adalah diploma, atau memilih 2 diploma, maka salah satunya boleh sarjana. Kalau misalnya memilih 4 program studi, nah ini komposisinya bisa kombinasi 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, atau kombinasi 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Ini kalau memilih 3 pilihan atau 4 pilihan. Tapi misalnya Bu, saya nggak mau milih 3 atau 4, saya mau 1 atau 2, bukan menopo-nopo, boleh. Memang pihak panitia memberikan kemudahan jika ingin memilih 4 pilihan. Untuk pilihan program studi, yaitu peserta bebas memilih program studi di PTN akademik atau PTN vokasi. Kemudian setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi. Urutan pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Misal ada seseorang mengambil jurusan X, kebetulan yang memilih jurusan X itu banyak dari sekolah ini. Jika anak itu melalui UTBK betul-betul, tapi kalau lewat jalur rapot, kita sarankan untuk berpencar. Misalnya dia inginnya jurusan X tersebut, kebetulan ada banyak persaingan di sekolah ini, maka mungkin beberapa anak bisa memilih alternatif perguruan tinggi yang lainnya. Misalnya dia ingin jurusannya tersebut, tapi kalau misalnya anaknya kok inginnya di universitas tersebut, mungkin ada program studi lainnya yang dia minati. Kemudian untuk komponen UTBK ada tes potensi skolastik dan ada tes literasi. Pelaksanaannya ini waktunya cukup panjang Bapak Ibu, kurang lebih mungkin 3,5 jam. Maka kami sarankan yang mengikuti UTBK memilih panlok, panitia lokal yang terdekat saja. Kalau di sini yang terdekat itu Purwokerto. Jadi misal Bapak Ibu memilih universitas anaknya, milih prodinya di contoh Undip Semarang, tesnya nggak harus ke Undip, tesnya cukup di Purwokerto. Ya, memilih panloknya Purwokerto karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu ada anak yang sudah kelelahan karena perjalanannya jauh. Nah kalau misalnya dekat kan misalnya berangkat itu bisa dilaju, misal kalau yang mau dilaju, tapi kalau yang mau nginep mungkin ada kerabat di sekitar Purwokerto bisa saja. Disarankan untuk cek lokasi supaya tidak ketinggalan atau mungkin tidak terlambat. Untuk jadwalnya, untuk tahapan SNBT UTBK, yang pertama anak harus memiliki akun SNPMB. Kemudian anak memilih menu verifikasi dan validasi data. Setelah itu menu pendaftaran SNBT. Ini di tanggal 11 Maret sampai dengan 27 Maret, jadi masih cukup lama. Setelah itu anak melakukan login kembali ke alamat SNBT, ya. Kemudian setelah login unduh kartu, anak itu harus mengikuti UTBK pada jadwal yang sudah ditentukan. Hasil pengumuman SNBT diumumkan tanggal 28 Mei 2025. Kemudian unduh sertifikat SNBT 3 Juni sampai dengan 31 Juli. Itu untuk jadwal SNBT. Nah, untuk jadwal UNPTKIN ini yang di bawah Kementerian Agama, pendaftarannya itu di tanggal 22 April sampai dengan 28 Mei.
pendaftarannya. Jadi lebih duluan yang SNBT daripada yang UMPT KIM. Kemudian ada sedikit informasi terkait dengan KIPK. Bagi siswa-siswi yang mengajukan KIPK, itu dia harus melakukan pendaftaran di websitenya KIPK terlebih dahulu sebelum anak menyelesaikan pendaftaran di website SNBP maupun SNBT. Nah, KIPK ini adalah bantuan pendidikan dari pemerintah, ditujukan untuk anak-anak yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya anak tersebut bisa meraih pendidikan tinggi, karena memang pemerintah sangat memperhatikan untuk pendidikan anak-anak yang tadi kurang beruntung secara ekonomi. Nah, untuk bisa mendapatkan KIPK ini, anak itu harus daftar mandiri di websitenya KIPK. Jadi misalnya tadi tanggal 4 Februari SNBP itu dibuka, ya. Untuk KIPK tahun lalu itu dibuka 1 hari sebelum SNBP dibuka. Jadi anak menyelesaikan terlebih dahulu pendaftarannya sampai pada pilihan seleksi. Kemudian kalau sudah selesai, baru mendaftar di websitenya SNBP atau SNBT. Nah, ini sedikit saya sampaikan terkait persyaratan KIPK Kuliah Merdeka tahun 2024. Kebetulan juknis tahun 2025 belum keluar, jadi yang saya sampaikan tahun 2024. Penerima KIPK Merdeka, KIPK Kuliah Merdeka adalah lulusan sekolah SMA atau SMK atau bentuk lain yang sederajat pada yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi yang 2 tahun sebelumnya lulus itu masih bisa mengajukan KIPK ketika dia daftar UTBK atau seleksi mandiri. Kemudian telah lulus seleksi di negeri, selain KIPK yang dari Kemendikbud dan KIPK dari Kemenak, yang ada juga KIPK aspirasi. Nah, untuk KIPK aspirasi ini pendaftarannya tidak di website KIPK Kemendikbud maupun di websitenya KIPK Kemenak. Pendaftarannya ini di rumah-rumah aspirasi, yaitu rumah-rumah aspirasi partai politik. Waktunya kapan saya juga buatan mangertos, ya, karena itu KIPK yang berasal dari aspirasi. Mungkin ada yang mau mencari informasi bisa ditanyakan ke rumah aspirasi. Itu informasi dari perguruan tinggi yang menyampaikan bahwasanya KIPK itu nggak cuma KIPK Kemendikbud, nggak cuma KIPK Kemenak, ada juga KIPK aspirasi. Tapi itu tadi daftarnya ke rumah aspirasi. Kalau ditanya saya juga tidak bisa menjelaskan, karena yang kita tahu itu hanya dari Kemendikbud dan Kemenak. Kemudian di perguruan tinggi itu juga ada banyak sekali beasiswa. Selain tadi beasiswa KIPK, ada juga beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Nah, biasanya syarat-syaratnya itu adalah mereka sudah menjadi mahasiswa ongoing. Itu. Jadi dia sudah punya nilai IPK, dia bisa mengajukan beasiswa. Selain itu juga ada beasiswa lainnya, yaitu beasiswa etos, ini dari Dompet Duafa. Jika tidak ada perubahan persyaratan untuk Dompet Duafa ini, beasiswa etos ini dia syaratnya harus diterima dulu, tapi pembiayaannya full seperti KIPK. Hanya saja mungkin tidak sama persis gitu. Mungkin biaya hidupnya atau apanya ada perbedaan. Tapi untuk biaya perkuliahannya itu dia ditanggung oleh beasiswa tersebut.
Nah, memang untuk beasiswa etos itu tidak setiap perguruan tinggi ada tiap tahunnya. Bisa jadi tahun ini di perguruan tinggi X, bisa jadi tahun depan di perguruan tinggi Y. Jadi anak-anak yang sudah menjadi mahasiswa itu harus proaktif mencari. Nah, beberapa perguruan tinggi yang mungkin banyak sekali nih sebenarnya bisa diinfokan itu ada beasiswa sarjana dari Bank Muamalah, kemudian beasiswa Sampurna, beasiswa Jalur, beasiswa Teladan, ini dari Tanoto Foundation. Kemudian ada BSI Scholarship, ini dari Bank BSI. Kemudian beasiswa Pertamina, ada beasiswa Samsurya, ini dari Muhammadiyah. Nah, cuman pendaftarannya memang ada alamatnya masing-masing. Anak-anak harus proaktif mencari informasi itu. Jadi mungkin setelah jadi mahasiswa ingin beasiswa, misal saya dari keluarga yang dibilang nggak mampu, yo sebenarnya mampu tapi dibilang mampu sekali kok kayaknya ya biasa saja. Nah, itu bisa mungkin mencari beasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi anak-anak bisa proaktif. Ini saya menyalin dari beberapa kata-kata mutiara dari tokoh yang ada, yaitu dari Franklin D. Roosevelt. Pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa Anda buat untuk masa depan. Jadi pendidikan itu mungkin dirasakannya bukan saat ini, tapi nanti beberapa tahun yang akan datang itu anak baru bisa merasakan. Makanya monggo putra-putri pun didukung, dimotivasi untuk terus bisa melanjutkan pendidikan. Kemudian dari Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasanya dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Jadi kita mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ada juga salah satu pesan atau nasihat, cuma saya tidak tahu ini dari siapa, bahwasanya pendidikan itu sebagai senjata kuat untuk mengubah dunia. Nah, mengubah dunia ini tentunya bukan dunia secara keseluruhan. Maksud dunia di sini saya menyimpulkan adalah dunia dari anak tersebut, dunia dari masing-masing siswa atau mungkin orang yang menjalani tersebut. Jadi monggo bahwasanya kita punya kesempatan yang luas untuk menuju pada kesuksesan, tapi bagaimana anak tersebut dengan dukungan dari keluarga mampu untuk mewujudkan. Terkait dengan beasiswa itu nggak cuma di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta pun ada banyak beasiswa, termasuk tadi KIPK itu ada di perguruan tinggi swasta juga. Kemudian ada juga mungkin yang melanjutkan pendidikan tinggi di universitas milik BUMN, itu ada beasiswa seperti BUMN, itu juga full biaya pendidikan ditanggung oleh beasiswa, tapi mungkin hanya di universitas milik BUMN. Jadi monggo yang misalnya masih setengah-setengah ragu itu bisa mungkin nanti ketika diterima dia bisa mengajukan beasiswa. Tapi memang saingannya banyak Bapak Ibu. Yang daftar SNBP masuk eligible saja tidak mesti semuanya diterima, apalagi yang mungkin mengajukan beasiswa. Banyak sekali yang mengajukan beasiswa seperti itu. Ternyata sudah sampai sheet terakhir. Jadi itu tadi penutup dari tokoh ini. Monggo Bapak. Langsung saja ada hal yang perlu kami tanyakan, barangkali ini hal yang sepele, tapi karena ketidaktahuan saya di jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi, karena saya masih terlalu muda ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di SMA ini sudah terbiasa mengurusi hal seperti itu sudah. Mungkin apa yang saya tanyakan sangat sepele. Satu hal yang perlu kami dan belum tahu ini, untuk masuk seleksi melalui jalur SNBP tadi disampaikan
Untuk SMA satu Rembang itu mendapatkan kuota 20% dari jumlah siswa kelas 12. 40%, malah lebih banyak ini. 40% dari jumlah siswa SMA 1 Rembang kelas 12. Nah, yang perlu kami tanyakan, dari kuota 40% dari jumlah siswa tersebut, tentunya hal ini sudah diverifikasi dari awal mengenai nilai, ya, nilai atau nanti istilahnya rankingan dari yang tertinggi sampai yang terendah jumlah siswa tersebut, sehingga nanti akan diambil grade 40%. Nah, pertanyaan saya lagi, dari 40% anak yang masuk dalam grade tersebut, manakala anak tersebut mungkin karena sesuatu hal mereka masuk dalam kuota 40%, tapi ternyata karena sesuatu hal mereka tidak melanjutkan kuliah, atau mungkin mereka tidak mengambil dari jalur SNB. Nah, apakah itu nanti untuk pemenuhan kuota 40% itu akan diambilkan ranking berikutnya atau bagaimana? Barangkali itu yang perlu kami tanyakan. Mohon maaf kalau bagi Bapak Ibu SMA barangkali adalah sepele. Sekian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Saya kirim bila berkali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak, langsung dijawab mawon supaya saya tidak lupa terkait dengan kuota SNBP itu. Karena kita akreditasi A, kita punya kesempatan atau kuota 40% dari seluruh siswa. Jadi semuanya ada 112. Di mana memang kemarin sudah dilakukan seleksi. Anak-anak sudah di ranking, di mana tiap kelas itu diambil untuk rencana pertama itu 14 terbaik di kelasnya. 14 terbaik ini kami konfirmasi mau daftar atau tidak. Kalau anak mau daftar, maka dia harus mengisi surat pernyataan yang menunjukkan dia mendaftar. Kalau tidak, maka dia membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak mendaftar. Ini yang 14 ranking teratas di kelasnya. Nah, kalau ada anak yang tidak, maka akan diisi oleh temannya yang lain di ranking bawahnya dengan tetap memperhatikan nilai. Jadi kemarin kita cadangan dari masing-masing kelas itu ada 6. Dari cadangan itu mereka akan mengisi kekosongan itu atau tidak. Kalau tidak, nanti akan diisi oleh anak yang lainnya. Nah, ketika daftar anak ini sudah dimasukkan ke PDSS dan menjadi siswa eligible, dan ternyata ada anak yang mundur, itu sudah tidak bisa digantikan oleh anak yang lain. Kayak gitu Pak. Makanya kita wanti-wanti anak yang akan mengikuti SNBP sudah komunikasi dengan orang tua. Jangan sampai nanti anak sudah oke daftar, ketika ngisi surat pernyataan ternyata di tengah perjalanan nggak jadi daftar. Akhirnya kan ada kekosongan kuota. Padahal itu sudah tidak bisa diisi oleh teman yang lainnya. Jadi data eligible yang sudah dimasukkan ke PDSS sudah tidak bisa digantikan anak-anak yang lain. Mengatakan Bapak. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin dari Pak Budi ada mau menambahkan. Perkenalkan, saya Pak Eka Budi, rekannya Bu Esti dari bimbingan konseling SMA Negeri 1 Rembang. Yang sudah disampaikan Bu Esti tadi sudah sangat teknis. Saya hanya menambahi sedikit saja. Biasanya anak-anak yang kami datangi atau kami komunikasikan itu pada saat ditanya masih bingung memilih jurusan. Itulah yang sering kami hadapi. Oleh karena itu
kepada Bapak Ibu untuk tidak ikut bingung, karena pada saat anak ditanya lah orang tuamu pendapatmu apa, mereka juga masih bingung katanya. Nah, hal ini harus sudah dikurangi karena waktunya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kami dengan Bu Esti, saya dengan Bu Esti menyediakan waktu seluas-luasnya untuk putra-putri Bapak Ibu komunikasikan mau studi lanjut di mana, jurusan apa, terus kemudian kalau mau tidak studi lanjutnya setelah SMA ini mau ngapain, itu harus sudah ada jawaban dari Bapak Ibu sehingga tidak nambahi bingung anak. Pesan dari bimbingan konseling hanya itu saja. Jadi selama 2-3 bulan ke depan ini kami siap melayani, mendampingi, bahkan bila perlu kalau ada perbedaan pandangan antara anak dan orang tua, itu kita undang semuanya, kita datangkan, kita lihat rapotnya, kita tanyai keinginan Bapak Ibu dan putra-putri Bapak Ibu, sehingga meminimalisir perbedaan yang kadang menjadi pertengkaran. Ini sangat sering kami hadapi. Anak yang jalur A, bapaknya atau ibunya pengen B. Nah, inilah tugas kami untuk mendekatkan minimal, sehingga putra-putri Bapak Ibu setelah SMA ini mau kemana ini sudah agak ada gambaran. Jangan sampai ketinggalan kereta dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau ternyata putra-putri Bapak Ibu tidak terjaring di eligible yang namanya SNBP tadi, masih banyak jalan menuju perguruan tinggi. Kalau masih studi lanjut, kalau mau studi lanjut, masih banyak jalan menuju perguruan tinggi. Tes saja sudah 3 kali tes. Kalau putra-putri Bapak Ibu gagal tes pertama, masih ada tes kedua, bahkan sampai tes ketiga. Jangan sampai Bapak Ibu nambahin gelap pikir wis gagal hanya jalur ini, kemudian ya sudah kerja saja atau dan lain sebagainya. Jangan dulu, komunikasikanlah baik-baik, kita siap mendampingi. Mungkin itu saja Bu. Jadi secara teknis putra-putri Bapak Ibu lebih paham nilai karena dicari di Google ketemu ini tadi yang sudah disampaikan kita itu sebetulnya ada semua informasinya. Kalau Bapak Ibu masih belum jelas, bisa dibaca sendiri, bisa dicari sendiri informasinya lewat HP ada. Yang tidak ada itulah yang kadang-kadang perbedaan tadi di keluarga, yang masih bingung-bingung inilah yang perlu kita komunikasikan. Syukur sampai saat ini sudah tidak banyak yang bingung. Demikian dari kami bimbingan konseling SMA Negeri Kembang. Waktu saya kembalikan ke Bu Esti. Terima kasih. Matur nuwun Pak Budi, sudah dilengkapi, dan saya juga tiba-tiba teringat terkait UTBK yang belum saya sampaikan. Untuk anak yang dinyatakan lolos UTBK dan sudah melakukan registrasi daftar ulang di kampus tersebut, maka anak itu tidak bisa mendaftar seleksi mandiri tahun ini maupun tahun yang akan datang. Mungkin tambahan informasi tadi lupa sedikit. Tapi kalau misalnya ada anak sudah lolos UTBK, tapi dia tidak registrasi, maka dia masih bisa daftar ke seleksi mandiri maupun UTBK tahun depan. Ini khusus UTBK yang tadi. Jadi kalau anak sudah registrasi, dia sudah tidak bisa kemana-mana daftar seleksi mandiri maupun UTBK. Kalau belum, dia masih punya kesempatan. Tapi kalau yang jalur SNBP sudah dinyatakan diterima, dia sudah terkunci di situ, khusus SNBP. Begitu tambahan yang mungkin tadi terlupakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga memberikan tambahan informasi yang bermanfaat. Ada salah kata tadi, minta maaf diulang lagi maksudnya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Agustin Esti Prawiyu SPSI atas materinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati
Demikianlah rangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Semoga adanya sosialisasi ini dapat menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu dan putra putri panjenengan untuk sukses menuju perguruan tinggi yang diimpikan. Amin. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Demikianlah tadi Bapak Ibu dan temanku semua, banyak hal yang telah disampaikan oleh Ibu Esti, guru BK SMA Negeri 1 Rembang, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya hanya itu dulu Bapak Ibu. Kami mohon untuk segera subscribe, like, comment, and share, dan ikuti video-video lainnya di channel kami. Atas kebersamaan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.